Halo Cinephile, apa kabarnya kalian semua? Semoga makin keren terus ya. Pada kesempatan kali ini Movie Rastis mau nyeritain ke kalian kisah tentang seorang gadis yang terjebak di sebuah labirin kuno misterius. Di dalam labirin itu ada banyak makhluk menyeramkan dan gadis itu diberikan sebuah tugas berbahaya yang kelak akan mengubah hidupnya. Film ini berjudul Pan's Labyrinth. Film drama fantasi yang dirilis pada tahun 2006 oleh studio perusahaan film asal Spanyol gengs. Film garapan sutradara Guillermo del Toro ini mendapatkan rating yang cukup bagus nih, dengan nilai ulasan 8,2/10 di IMDb dan 8,6/10 nilai di Rotten Tomatoes. Menarik banget kan buat kita bahas? Yaudah, daripada kalian makin penasaran, gak usah berlama-lama lagi deh. Dan langsung aja, yuk Movie Rastis ceritain. Dikisahkan pada zaman dahulu, hidup seorang putri raja yang tinggal di dunia bawah tanah. Sang putri begitu mendambakan kehidupan manusia. Dia ingin sekali melihat cahaya matahari serta indahnya langit biru. Karena keinginannya begitu besar, suatu hari sang putri raja kabur dari para penjaga, lalu melarikan diri ke dunia manusia. Begitu tubuhnya terkena cahaya matahari, seketika itu juga sang putri raja buta dan semua memorinya terhapus. Sang putri lupa dari mana dia berasal, bahkan ia sama sekali tak mengingat orang tuanya. Kemudian tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa dan akhirnya ia meninggal. Meski begitu, ayahnya sang raja berharap bahwa jiwa anaknya masih hidup dan akan kembali. Walau mungkin jiwa sang putri tinggal di tubuh orang lain, di tempat dan masa yang berbeda, sang raja akan tetap menunggu kepulangan anaknya, bahkan hingga hembusan nafas terakhir. Kembali ke masa sekarang, di Spanyol tahun 1944, perang sipil telah berakhir. Namun tersembunyi di pegunungan, para gerilyawan masih berjuang melawan rezim fasisme baru. Di tengah hutan, terlihat anak perempuan bernama Ophelia sedang bersama ibunya yang bernama Carmen. Mereka lagi dalam perjalanan dan dikawal ketat oleh para pasukan tentara. Tujuan mereka adalah pergi ke sebuah pos militer untuk mencari tempat aman karena kondisi negara sedang dilanda konflik. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Carmen, sang ibu, merasa mual dan meminta untuk menghentikan perjalanan tepat di tengah hutan. Saat turun dari mobil, Ophelia melihat sebuah batu aneh nih dan juga prasasti yang umurnya sudah sangat tua. Ophelia meletakkan batu itu di prasasti tanpa sengaja, lalu tiba-tiba saja muncul serangga aneh yang keluar dari mulut prasasti. Ketika perjalanan kembali berlanjut, diam-diam serangga itu mengikuti mobil Ophelia. Sesaat kemudian, Ophelia telah sampai di pos militer dan mereka disambut oleh seorang kapten dari prajurit yang ada di sana. Dia adalah Kapten Vidal yang ternyata adalah ayah tiri dari Ophelia. Tanpa sengaja, Ophelia melihat serangga yang keluar dari prasasti tadi. Karena penasaran, ia pun mencoba menangkap dan mengejarnya hingga ke tepi hutan. Di sana, fokus Ophelia teralihkan dengan sebuah bangunan yang terlihat begitu misterius. Kemudian dari belakang, muncul seorang wanita bernama Mercedes yang sedari tadi mengawasi Ophelia. Mercedes lalu mengatakan bahwa tempat ini adalah sebuah labirin tua dan ia memperingatkan Ophelia untuk tidak masuk terlalu jauh karena bisa-bisa tersesat. Malam telah tiba. Di ruang kantornya, Kapten Vidal mengetahui bahwa para pasukan gerilyawan sedang bersembunyi di tengah hutan dekat pos militer mereka. Ia pun memberi instruksi prajuritnya untuk memblokir semua jalur, menahan pasukan makanan dan obat-obatan masuk agar para gerilyawan keluar dari tempat persembunyiannya. Kebetulan Mercedes ada di sana dan ia mengetahui rencana kapten. Di momen yang bersamaan, Carmen yang sedang hamil dan tidak enak badan diberikan obat tidur oleh dokter. Kemudian dokter menemui Mercedes untuk berbicara dan mereka seperti menyembunyikan sesuatu hal yang amat rahasia. Sebelum tidur, Ophelia membacakan cerita dongeng untuk calon adiknya. Serangga yang ditemuinya juga masih mengikutinya sampai saat ini. Di ruangan kantor kapten, dokter menyampaikan kondisi Carmen, istri sang kapten. Kemudian Kapten Vidal mengatakan bahwa ia ingin bayinya yang dikandung Carmen akan dilahirkan di sini. Tak peduli situasi di pos militer ini begitu berbahaya. Di luar, tiba-tiba kapten mendapatkan laporan dari anak buahnya
bahwa pada jam 8 mereka mendapati suara tembakan dan sersan berhasil menangkap 2 orang pria yang dicurigai. 2 pria itu kemudian menjelaskan bahwa mereka hanyalah petani yang sedang berburu kelinci demi memberi makan keluarganya. Bukannya mendengarkan, Kapten Vidal malah langsung bertindak kejam. Ia dengan tega memukul wajah pria itu dan menembak pria yang satu lagi hingga tewas. Saat mereka mengecek tas yang pria itu bawa, benar saja ditemukan mayat seekor kelinci yang menandakan bahwa 2 pria itu adalah benar orang tak bersalah. Ophelia yang sedang tertidur tiba-tiba saja terbangun karena mendengar sesuatu. Kemudian dari bawah ranjangnya muncul serangga tadi yang mengawasi Ophelia. Ternyata serangga itu adalah seorang peri dan ia mengajak Ophelia untuk mengikutinya. Ophelia dituntun ke tempat labirin misterius, lalu ia turun ke ruangan bawah tanah. Sesampainya di bawah, sang peri lalu memperkenalkan Ophelia kepada seekor makhluk. Dia bernama Faun. Saat melihat kedatangan Ophelia, Faun kaget sekali dan di sana ia mengaku bahwa dirinya adalah pelayan setia Ophelia. Kemudian Faun memberitahu bahwa Ophelia sebenarnya adalah seorang putri bernama Moana yang merupakan anak dari sang raja dunia bawah. Hal itu dibuktikan dengan adanya tanda lahir di punggung sebelah kiri Ophelia. Nampaknya Moana ini telah bereinkarnasi dan terlahir sebagai Ophelia persis seperti cerita kuno di awal tadi. Faun juga memberitahu bahwa ayah asli dari Ophelia telah membuka gerbang portal di seluruh dunia untuk jalan pulang Ophelia. Dan tempat ini adalah gerbang portal terakhirnya. Faun memberitahu bahwa jika Ophelia ingin kembali, maka ia harus menyelesaikan 3 tugas penting tepat sebelum bulan purnama. Kemudian Faun memberikan Ophelia buku yang hanya boleh dibuka ketika Ophelia sedang sendirian. Dari kekuatan magisnya, buku itu akan memperlihatkan masa depan dan juga buku itulah yang akan memandu Ophelia untuk menyelesaikan ke-3 tugasnya. Keesokan harinya, Ophelia ke kamar mandi dan mulai membaca buku yang sudah ia sembunyikan. Benar saja, dari buku itu perlahan keluar gambar dan sebuah cerita. Di luar, Kapten memanggil Mercedes untuk menemuinya di gudang persediaan, tempat yang menyuplai obat-obatan dan juga bahan makanan bagi tentara rezim. Kapten Vidal meminta kunci gudang yang dipegang Mercedes. Kemudian ia memastikan bahwa kunci gudang persediaan ini tak memiliki duplikat. Kapten Vidal waspada dengan adanya pengkhianat yang diam-diam bisa saja memberi pasokan kepada gerilyawan di tengah hutan. Di waktu yang sama, anak buah kapten melihat adanya kepulan asap di tengah hutan yang menandakan keberadaan para gerilyawan. Tanpa membuang waktu, kapten bergegas memerintahkan pasukannya untuk menyerbu titik lokasi. Melihat penjagaan melemah, Ophelia memanfaatkan situasi tersebut untuk menjalankan tugas pertamanya. Dari buku yang ia baca, Ophelia dituntun ke sebuah pohon tua yang nanti di dalamnya terdapat seekor monster katak. Kemudian Ophelia ditugaskan untuk memasukkan 3 batu ajaib yang sudah ia bawa ke dalam mulut sang monster katak. Ophelia lalu masuk ke dalam celah pohon. Di dalam kondisinya sangat jorok sekali, bahkan dipenuhi dengan serangga menjijikan. Di sisi lain, Kapten berhasil menemukan tempat kepulan asap itu muncul. Ia mengetahui bahwa ada sekitar 12 orang yang baru pergi dari sana sekitar 20 menit yang lalu. Mereka meninggalkan obat antibiotik, juga tiket lotre yang mereka bawa. Setelah mendapatkan benda tersebut, Kapten dan para tentaranya kembali pulang. Para gerilyawan yang bersembunyi di balik hutan pun muncul, sembari memperhatikan pergerakan para tentara rezim. Ophelia masuk semakin dalam, dan di sana ia berhasil menemukan keberadaan sang monster katak. Ophelia lalu mengambil salah satu serangga dan meletakkannya di tangan bersama dengan 3 batu ajaib. Sang katak lalu memakan serangga tersebut dan tanpa sengaja menelan batuannya juga. Tiba-tiba saja sang katak mengeluarkan isi perutnya dan dari muntahannya terdapat sebuah kunci emas misterius. Lantas Ophelia mengambil kunci tersebut untuk dibawa pulang. Malam ini Kapten akan mengadakan pesta perjamuan.
Kapten mengundang pendeta, dokter, dan juga beberapa istri prajuritnya. Setiap tamu undangan hanya diberikan 1 jatah kupon makanan karena Kapten ingin mencegah siapapun mengantarkan makanan kepada para gerilyawan di tengah hutan. Anehnya, Pak Dokter dan juga Mercedes menunjukkan gelagat aneh mengetahui kebijakan super ketat dari Kapten Vidal. Saat pergi ke tepi hutan, tanpa sengaja Mercedes menemui Ophelia yang badannya penuh dengan lumpur. Lantas ia pun membawa Ophelia kepada Carmen dan di sana Ophelia diomeli oleh sang ibu. Saat sang ibu pergi, serangga peri kembali muncul dan mengajak Ophelia kembali menemui Faun. Ophelia lalu melapor kepada Faun bahwa ia berhasil menyelesaikan tugas pertamanya. Faun kemudian memberikan Ophelia sebuah kapur ajaib, lalu memerintahkannya untuk menyimpan kunci emas yang sudah ia dapatkan. Keesokan harinya, Ophelia kembali membuka buku yang disimpannya. Secara mengejutkan, dari buku keluar sebuah darah yang menggambarkan rahim. Pada momen yang sama, tiba-tiba Ophelia melihat sang ibu yang mengeluarkan banyak sekali darah dari rahimnya. Sontak Ophelia pun panik dan langsung mengabarkan kejadian tersebut kepada Kapten. Untuk sementara, Ophelia ditempatkan di kamar tidur yang berbeda hingga kondisi ibunya mulai membaik. Sebelum tidur, Ophelia berkata kepada Mercedes kalau sebenarnya ia pernah melihat Mercedes menolong para gerilyawan. Tetapi Ophelia tidak akan memberitahukannya kepada siapapun. Setelah menidurkan Ophelia, Mercedes lalu pergi keluar menemui dokter dan ternyata mereka berdualah yang telah bekerja sama untuk menolong para gerilyawan. Di tengah hutan mereka menemui seorang gerilyawan bernama Pedro yang ternyata merupakan adik dari Mercedes. Mereka pergi menuju tempat persembunyian untuk membagikan makanan dan dokter juga mengobati gerilyawan yang terluka. Ophelia yang tengah tertidur di kamarnya dibangunkan oleh Faun. Faun lalu memberikan sebuah akar pohon yang akan ditaruh di bawah ranjang ibunya agar ibu Ophelia sembuh dari penyakitnya. Karena Ophelia harus menyelesaikan tugas keduanya, Faun lalu memberikan beberapa peri penuntun dan sebuah jam pasir misterius yang akan digunakannya pada misi nanti. Setelah Faun pergi, Ophelia lalu membuka buku yang memberikannya petunjuk bahwa misi keduanya kali ini ia ditugaskan mengambil sebuah pisau di tempat misterius. Ophelia diperintahkan untuk menaruh jam pasir dan menggambar sebuah pintu menggunakan kapur ajaib dari Faun. Ternyata kapur itu membawa Ophelia ke sebuah ruangan dan Ophelia harus kembali dari tempat itu sebelum waktu jam pasir habis. Di dalamnya ada banyak sekali makanan lezat yang dijaga oleh sesosok makhluk menyeramkan. Makhluk itu tak bergerak sama sekali. Lalu para peri memerintahkan Ophelia untuk memasukkan kunci emas ke sebuah lubang kunci yang ada di sana. Waktu membuka isinya, Ophelia berhasil menemukan pisau tersebut. Namun sebelum kembali ke kamarnya, Ophelia nampak tergiur dengan hidangan lezat yang ada di atas meja. Para peri sudah melarang Ophelia untuk memakan hidangan itu. Tetapi Ophelia malah keras kepala dan hal yang tak diinginkan pun terjadi. Ophelia begitu panik dan langsung kabur menyelamatkan diri. Sialnya waktu pada jam pasir habis dan pintu kapur ajaib telah tertutup. Setelah berhasil menemukan Ophelia dengan ganasnya, makhluk itu berjalan ke arahnya dan hendak menyerang Ophelia. Beruntung Ophelia berhasil menggambar pintu dengan kapur ajaib. Lalu dengan cepat ia memanjat dan kembali ke ruangan kamarnya. Pagi telah tiba, Mercedes dan dokter pulang kembali ke tempat Kapten. Di sana para gerilyawan sudah berencana untuk menyerang pos militer lalu membunuh Kapten Vidal yang telah merampas tempat tinggal mereka. Di lain sisi, Ophelia lalu melaksanakan perintah dari Faun. Ia menaruh akar ajaib di sebuah mangkuk berisi susu, meneteskan darah lalu meletakkannya di bawah ranjang sang ibu. Saat Ophelia sedang di bawah ranjang, dokter dan Kapten Vidal datang untuk memeriksa kondisi ibunya. Waktu suhu tubuhnya dicek, benar saja demamnya mulai mereda dan Carmen tiba-tiba membaik.
Dari luar, Kapten mendengar suara ledakan yang berasal dari tengah hutan. Sontak Kapten langsung memerintahkan seluruh tentaranya untuk memeriksa keadaan. Sesampainya di sana, para prajurit menemukan kereta yang meledak dan mengalami kecelakaan. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan dari markas militer yang menandakan kondisi dalam bahaya. Saat tentara lengah, ternyata para gerilyawan langsung menyerbu pos militer, bahkan mengambil seluruh persediaan makanan dan obat-obatan yang ada di gudang. Waktu Kapten balik ke gudang, ia menemukan sebuah kejanggalan nih, di mana gembok gudang dibuka dengan kunci yang semestinya, bukan seperti dibobol paksa. Kapten dan tentara pun segera mengejar gerilyawan yang melarikan diri. Lalu di dalam hutan, mereka melakukan peperangan. Venga, Serrano, sin miedo. Salah seorang gerilyawan tertangkap hidup-hidup saat perang usai. Gerilyawan itu langsung disiksa oleh Kapten Vidal untuk mengatakan semua informasi yang ia ketahui. Malam harinya, Von kembali mendatangi Ophelia yang sedang tertidur, dan di sana Von sangat marah mengetahui Ophelia memakan hidangan di meja hingga menyebabkan peri-perinya mati. Von begitu kecewa dan menurutnya Ophelia telah gagal. Ia tak akan bisa kembali karena bulan akan segera purnama dalam waktu 3 hari. No se equivoque. Di sisi lain, Kapten memanggil dokter untuk mengobati gerilyawan yang telah ia siksa. Dari dalam tas dokter, tanpa sengaja, Kapten menemukan botol antibiotik yang mirip dengan punya gerilyawan. Kapten begitu marah mengetahui hal tersebut. Lalu Kapten mendengar suara dari kamar istrinya. Suara itu berasal dari Ophelia yang akhirnya ketahuan bersembunyi di bawah ranjang. Akar sama mangkuk susu yang ia letakkan pun juga ketahuan oleh Kapten. Waktu ibunya bangun, Ophelia mengatakan bahwa ia hanya ingin menyembuhkan sang ibu. Tetapi Carmen tidak percaya dengan apa yang Ophelia katakan, lalu ia membakar akar tersebut. Kapten kembali lagi nih ke gudang untuk menginterogasi lebih lanjut. Tetapi gerilyawan yang ada di sana telah meninggal karena disuntik mati oleh dokter agar informasi para gerilyawan tidak bocor. Kapten begitu murka. Dokter yang rahasianya sudah terbongkar pun langsung ditembak oleh Kapten Vidal hingga tewas. Di momen yang sama, Kapten mendapat kabar bahwa istrinya kembali sakit parah dan akan melahirkan. Tak lama kemudian, adik Ophelia lahir dengan selamat, tetapi tidak dengan sang ibu. Semua orang begitu bersedih dengan kematian Carmen, lalu Mercedes berusaha untuk menenangkan Ophelia. Di tempat Kapten, Mercedes yang sedang menidurkan sang bayi diinterogasi oleh sang Kapten. Karena ia tahu Mercedes lah yang paling dekat dengan dokter, ditambah lagi gerak-geriknya begitu mencurigakan. Sang Kapten kemudian mulai menaruh prasangkanya kepada Mercedes. Lalu Mercedes yang panik segera merapikan barangnya. Kemudian ia pergi ke kamar Ophelia untuk mengajaknya kabur. Hujan turun begitu deras. Mercedes mengajak Ophelia kabur ke tengah hutan. Di sana harusnya mereka bertemu dengan para gerilyawan. Tapi sialnya, Kapten bersama para tentara sudah menghadang mereka berdua. Kapten langsung membawa Ophelia pulang dengan paksa, bahkan hingga menamparnya. Mercedes juga diikat di dalam gudang. Namun saat Kapten meleng, Mercedes berhasil lolos dan melepaskan ikatan tali. Dengan pisau yang ia bawa, ia menusuk pundak Kapten lalu melukai bibirnya hingga sobek. Luka yang dideritanya tidak terlalu parah. Dengan penuh amarah, Kapten lalu memerintahkan tentaranya mengejar Mercedes yang lari ke tengah hutan. Mercedes berhasil dikepung oleh para tentara. Ia pun begitu pasrah dan ingin bunuh diri. Namun, secara mengejutkan, tentara para gerilyawan sudah bersembunyi di balik pohon dan menembaki para tentara rezim hingga tewas. Saat ini Ophelia yang terkurung di kamarnya didatangi oleh Faun yang memberikannya kesempatan terakhir untuk menjalankan tugas ketiga.
Ophelia diperintahkan oleh Faun untuk menggendong adiknya lalu membawanya ke labirin sebelum bulan purnama tiba. Untuk membawa adiknya, Ophelia harus masuk menyelinap ke kamar Kapten Vidal. Sewaktu sang kapten tidak di kamarnya, Ophelia diam-diam meneteskan obat tidur ke dalam minuman kapten. Lalu Ophelia menggendong sang adik untuk segera dibawa ke tempat labirin. Efek dari obat yang dicampur Ophelia mulai bereaksi hingga membuat kapten sempoyongan. Tetapi kapten tetap mengejar Ophelia yang kabur sambil memegang pistol. Saat tiba di luar, terlihat para gerilyawan sudah menyerang markas tentara. Kapten terus mengejar Ophelia dan ikut masuk ke dalam labirin. Labirin itu membukakan jalan untuk Ophelia, lalu menutup kembali saat kapten mendekatinya. Di sana Ophelia disambut oleh Faun yang sudah memegang pisau. Bulan purnama sedang berlangsung saat ini, dan Faun menjelaskan jika Ophelia ingin kembali, maka ia harus mengorbankan setetes darah seorang manusia suci yang tidak berdosa. Ophelia sontak menolak perintah tersebut karena ia sangat menyayangi sang adik dan tidak ingin adiknya dikorbankan. Saat Ophelia dan Faun tengah berdebat, kapten tiba di gerbang menuju portal. Di sana kapten tidak bisa melihat Faun dan hanya Ophelia saja yang dapat melihatnya. Kapten langsung merebut sang bayi dari Ophelia, kemudian dengan teganya ia menembak Ophelia. Kapten berjalan keluar labirin sambil menggendong bayinya. Saat tiba di luar, ternyata kapten sudah dikepung dan ditodong senjata oleh para gerilyawan. Tahu dirinya tidak akan selamat, ia pun menyerahkan sang bayi kepada Mercedes. Dan akhirnya kapten bengis itu ditembak mati di tempat. Mercedes dan para gerilyawan masuk ke dalam labirin untuk menemukan Ophelia. Namun Ophelia sudah terbaring lemas dan penuh dengan darah. Darahnya pun menetes ke monumen kuno yang menjadi portal terakhir ke dunia bawah. Ophelia menghembuskan nafas terakhirnya dan ia bangkit kembali sebagai putri yang sudah dinanti oleh raja dan para rakyatnya. Di sana tentunya ada Faun, pelayan setianya, dan juga beberapa peri penuntun. Ophelia lalu melihat sang ratu yang wajahnya mirip sekali dengan Carmen, ibundanya selama hidup di bumi. Dengan penuh kebahagiaan, kini dinyatakan bahwa akhirnya Putri Moana telah kembali ke kerajaan. Ia begitu dicintai oleh rakyatnya, dan di sana ia akan memerintah dengan keadilan serta kebaikan hati selama berabad-abad. Ceritanya pun menjadi legenda. Ia telah meninggalkan jejak kecilnya di bumi dan hanya orang-orang terpilihlah yang dapat melihatnya. Nah, itulah gengs alur cerita dari film Pan's Labyrinth. Wah, overall so far so good so nice lah ya. Film ini seru banget buat ditonton. Tapi emang sih di akhir film kayaknya agak belum jelas nih, apakah ini good ending atau bad ending. Karena ending ceritanya itu yang bikin kita kayak nerka-nerka sendiri. Kayak sebenarnya Ophelia itu beneran putri kerajaan goib, apa dia cuma ngehalu doang gitu, skizofrenia ya kan? Kalau menurut kalian para cine lovers, gimana nih setelah menonton film ini? Kalau kamu punya pendapat atau teori, boleh banget ditulis di kolom komentar. So, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, jaga diri kalian baik-baik, dan sampai ketemu lagi di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Dadah!